Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita sudah menyebutkan kemarin tentang sifat yang datang dalam hadis. Yaitu sifat apa? Sifat dalam hadis. Iya. Sifat ajab, ta'ajub, kemudian sifat tertawa. Iya. Yadhakullah. Iya. Ila rajulaini qatala hudumal akhar summa yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua laki-laki. Salah satu keduanya itu membunuh yang lain. Kemudian keduanya justru masuk surga. Kemudian yang terpenting dari pembahasan sifat ini apa? Sifat apa? Sifat nuzul. Sifat nuzul. Iya. Sifat nuzul ya. Taib, sebelum kita mulai saya ingin memberikan tambih beberapa hal, dua hal ya. Pertama tentang sifat yad. Kembali lagi sifat yad, coba lihat. Kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana kita menjama' dari lafaz yad itu datang dalam mufrad, datang dalam musanna dan datang dalam jama'. Ya kan? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk." Ini mufrad. Kemudian tasniyah datang dalam ayat bal yadahu mabsutatan. Kemudian jama' datang dalam ayat awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina na'am. Aydina itu jama' dari yad. Bagaimana cara menjamaknya? Ya, sebutkan kalau antum lihat dalam syarah Ibnu Utsaimin yaitu jama' disebutkan bahwasanya mufrad di situ mudhaf kepada dhamir ha. Iya kan? Dan kaidahnya kalau ada mufrad mudhaf kepada dhamir atau mudhaf secara umum maka menunjukkan makna umum. Iya. Dari keumumannya ini mencakup berapa? Dua. Mencakup dua. Jadi saya katakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua ya, dua. Terus datang dalam lafaz mufrad. Jadi mufrad di sini mudhaf kepada dhamir. Iya. Dan kalau mufrad mudhaf menunjukkan apa? Umum. Dan keumumannya ini mencakup berapa? Dua. Ini jawaban. Kemudian bagaimana dengan lafaz jama'? Iya. Disebutkan para ulama jama' itu paling sedikitnya berapa? Dua. Mencakup juga berapa? Dua. Jadi kembali lagi bahwasanya tidak ada saling kontradiksi antara lafaz jama' mufrad dengan musanna. Jadi kata Nabi SAW, kilta yadai Rabbi yamin. Ini menunjukkan apa? Dua saja. Dua. Kemudian diperselisihkan apakah tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya kiri atau semuanya kanan atau kiri dan kanan. Saya sebutkan kemarin. Ada hadis datang dalam Sahih Muslim dan selainnya dari Ashabus Sunan itu menunjukkan tangan Allah ada. Sebutkan tangan kiri, tapi Ibnu Baz rahimahullah taala saya pernah dengar satu syekh menyatakan dia tetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala kiri dan kanan. Jadi dia sahihkan dari ziyadah dari Sahih Muslim itu di dalam Sahih Muslim. Tapi pendapat yang banyak bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya kanan. Dalam hadis kilta yaday Rabbi yamin. Jadi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita itu keduanya kanan. Tapi tidak boleh kita bayangkan bagaimana
bagaimana model atau kaifiat dari tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan kanan-kanan. Iya kan? Nah, itu sesuai dengan kebesaran dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati dirinya. Iya, kita tidak tahu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan saja. Kita dikhabarkan lafaz dan makna saja. Kita tidak dikhabarkan apa? Kaifiat. Jadi kita jangan sampai kepada hal tersebut karena kita tidak mampu untuk mencakup Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, "Wa ma takhayyala fi dzihni wa ma bala ma khatara fil bal fa inna Allah khilafu. Fa inna Allah ala khilafihi." Ya, apa yang terbetik dalam hati, terpikirkan dalam pikiran, iya, itu semua menyelisihi dari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Taib. Tambih yang kedua, iya ini tentang apa? Dalil tentang nuzul. Dalil tentang nuzul. Ini siapa yang mengatakan bahwa saya ada dalil dalam Al-Qur'an? Ad-Darimi ya. Ad-Darimi. Saya kemarin siapa namanya sebutkan? Abdullah bin Abdurrahman ya, Abu Muhammad. Itu beda ya. Ad-Darimi di sini pemilik kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah itu Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini meninggal pada tahun 2280 ya. Kalau yang saya sebutkan kemarin ya ini salah. Itu pemilik Sunan Ad-Darimi namanya Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi Abu Muhammad. Itu meninggal tahun 255 terdahulu dia. Iya, kalau ini belakangan. Ini pemilik dari Al-Musnad Al-Kabir, Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Ini yang mengatakan. Jadi saya lihat bukunya, itu dia memang sebutkan nuzulullah yaumal qiyamah. Perhatikan. Jadi nuzulullah fi sulusul lail al-akhir, nuzulullah yaumil qiyamah li faslil qada al-ibad. Jadi memang disebutkan, kemudian disyaratkan dalam hadis ini atau ayat ini. Iya. Hal yang buruna illa ya'tiyahumullahu fi bulalin minal ghamam. Ya. Apakah tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Rabbnya pada hari itu, pada hari kiamat itu. Kemudian di ayat lain, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzil. Ya kan? Datang turun malaikat. Iya. Itu isyarat dari Ad-Darimi rahimahullahu taala tentang adanya ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu turun. Adapun hadis, saya katakan itu hadis mutawatir. Menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan sampai 28 sampai 27 sampai 28 hadis. Iya, yang menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Sudah berapa sifat yang berlalu? 13 ya. Sekarang sifat al-ulu, sifat yang ke-14. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala amintum man fis sama'. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuk. Wa qala lil jari ayna Allah? Qalat fis sama'. Qala tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim wa Malik bin Anas wa ghairuhuma min al-a'immah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, kam ilahan ta'bud? Qala sab'ah. Sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama'. Qala man li rabbi? Qala man li rukbatika wa rahbatik? Qala alladhi fis sama'. Qala fatrukis sittata wa'budil ladzi fis sama' wa ana u'allimuka da'watain. Fa aslama wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayakun Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Wa fi ma nukila min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ard ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. ذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله تعالى عن نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. Baik. Ini dalil ini menunjukkan tentang penetapan sifat
al-ulu. Kemarin saya mau katakan tentang perbedaan antara istiwa dengan ulu. Itu ada 3 perbedaan. Kemarin sudah kita katakan 1. Apa itu? Kalau istiwa ini ulu khos. Sedangkan ulu am. Am untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-istiwa ini sifat fi'liyah. Sedangkan al-ulu sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Zatiyah apa? Zatiyah ma'nawiyah. Kemudian terakhir al-istiwa itu hanya tetap pada Al-Qur'an. Sedangkan ulu itu tetap pada 5 dalil. Al-Qur'an, kitab, ijma' atau istiwa itu 2. Al-Qur'an dan ijma'. Kemudian Al-ulu itu 5. Al-Qur'an, Al-Qur'an, Sunnah, Al-ijma', Al-aql wal fitrah. Itu 3 perbedaan antara ulu dengan sifat al-istiwa. Kemudian kita bahas dari sisi pendalilan. Jadi sifat ulu sebagaimana disebutkan oleh musannif rahimahullah itu tetap dalam ayat. Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama." Ini bagian dari ayat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di atas. Kalau antum lihat, saya katakan tadi, dia sampai di fitrah saja, serendah-rendahnya dalil fitrah, itu menunjukkan Allah di atas. Kalau disebutkan oleh guru-guru kita, kalau antum tanya, katanya, anak kecil yang belum disentuh oleh syubhat-syubhat, antum tanya Allah di mana? Dia akan menunjuk ke arah atas. Ini untuk anak-anak yang belum kena syubhat, belum nonton film, belum main game. Pokoknya yang belum masih murni. Antum tanya, pasti dia akan katakan Allah di atas. Saya tambah lagi, orang tua juga. Orang tua terdahulu antum tanya. Saya punya orang tua tidak pernah belajar. Saya tanya, di mana Allah? Di atas. Dia marah sama saya. Kenapa antum tanya? Di atas lah. Perhatikan. Kenapa antum tanya? Masa di bawah? Allah di atas. Dia seperti kayak marah sama saya. Kenapa tanya-tanya begitu? Perhatikan. Ini orang tua dulu, artinya yang belum. Dia tidak main HP apa semuanya. Itu antum tanya, dia jauh di mana? Di atas. Ini fitrah. Fitrah salimah ya. Fitrah, kalau sudah fitrah ghairu salimah, ini bisa-bisa antum tanya di mana-mana. Karena sudah nonton film Allah di mana-mana. Ini bahaya. Baik. Jadi dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Amintum man fis sama." Dari sisi pendalilannya ada 2 arah. Apakah kalian ini merasa aman dari siapa yang berada di atas? Pertama, fi di situ bukan dzarfiyah. Bukan dzarfiyah, tapi bermakna ala. Ala. Jadi ala sama. Berada di atas langit. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Sebagaimana dalam ayat wala tamshi fil ardi marha. Jangan kalian berjalan di dalam bumi. Di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Jadi fi di situ bermakna ala. Kalau dalam kisahnya Firaun, la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Di mana? Di dalam nakhl atau di atas? Di atas. Jadi fi di situ bermakna bukan dzarfiyah tapi bermakna ala. Atau fi di situ na'am. Bermakna dzarfiyah.
Tapi sama di situ bermakna umum. Setiap apa yang berada di atas kita itu sama, tinggi, di atas. Iya. Iya kan? Jadi sama, berarti kita kan amin tu man fis sama. Sama di situ bukan dalam langit, tapi tetap bermakna di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua pendalilan dari ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas langit. Iya, atau di atas ya. Di atas. Kemudian dalam hadis juga. Iya. Rasulullah SAW bersabda, Rabbuna Allahu alladhi fis sama taqaddasa ismuk. Jadi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Itu di atas ya, alas sama, sama ya sisi pendalilannya. Ya maha suci namanya. Iya. Ini hadis disebutkan kalau antum lihat di syarahnya Ibnu Utsaimin, ini hadis munkar. Iya. Dikatakan munkarul hadis oleh Imam Bukhari, dan ini juga diingkari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya, bukan berarti mungkar tidak menunjukkan Allah di atas ya. Banyak dalil lain yang menunjukkan Allah di atas. Jangan berpatokan pada hadis ini. Jangan kita berpatokan pada hadis ini. Dalam hadis lain, ketika kita diperintah untuk membaca doa dalam sujud, apa kita katakan? Subhana rabbiyal a'la. Iya. Untuk pernah dengar kisahnya Al-Arabi, Ibnu Arabi, tidak pakai alif lam ya. Kalau pakai alif lam, Ibnu Arabi itu min a'immati salaf. Tapi kalau Ibnu Arabi, ini orang yang mengingkari ulu. Iya, mengingkari sifat ulu untuk Allah. Subhanallah. Tak kala dia sholat, perhatikan. Ini karena kesombongannya kepada Allah, tidak mau menetapkan sifat ulu untuk Allah. Ketika dia sholat, tapi sholat. Tak kala dia sholat, dia sujud, apa dia katakan? Subhana rabbiyal. Berhenti. Kalau saya sebut berarti Allah tinggi, dia ganti. Iya, dia ganti dengan lafaz asfal. Subhanallah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Coba lihat ini bentuk apa? Mukabarohnya dia, kesombongannya dia sampai dia tidak betul-betul tidak mau, padahal dia sholat. Iya. Karena dia tidak mengingkari sifat ini, maka dia hululiyah. Ibnu Arabi itu hululiyah. Makanya dikatakan dia tidak mau Allah di atas karena dia di sini dia. Ma fi jubbi illallah dikatakan. Tidak ada dalam jubah pun kecuali Allah. Ini kekufuran. Iya. Ada temannya Firaun ini. Taib, ini apa namanya? Pendalilan yang kedua dari hadis. Kemudian kata musannif wa qala al-jariyah aina Allah? Ini pertanyaan. Di mana Allah? Qalat fis sama. Iya. Ini kisah. Jadi seorang budak datang kepada Nabi SAW melapor karena dipukuli oleh sayyidnya. Itu sahabat sendiri. Kemudian mengarah kepada Nabi. Dikatakan, tanya dia, di mana Allah? Dikatakan fis sama. Fis sama ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dari mananya ya. Dari mananya. Jadi sudah berapa? 2, 1, 2, 3. Semana dengan yang saya sampaikan tadi. Qalat fis sama. Qala atikha fa inna mu'mina. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan kebalikannya. Berarti orang yang tidak mengakui Allah di atas bukan mukmin. Iya. Jadi orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas bukan mukmin karena keimanannya dikaitkan dengan apa? Pengakuannya bahwasanya Allah di mana? Di atas. Istinbat. Luar biasa. Kalau istinbatnya ya ada istinbatnya orang-orang dikatakan al-bid'ah, dikatakan tidak boleh kita tanya kepada Allah. Tanya orang di mana Allah. Dia beristinbat dengan ucapan imam. Dan dia lupakan apa? Hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih. Iya. Supaya apa namanya? Menguatkan ucapannya. Dengan apa? Meninggalkan apa?
hadis sahih, justru mengambil apa ucapan para ulama saja. Iya, walaupun itu pun diambil ucapannya, salah juga menafsirkan. Iya, salah juga, sudah ucapan manusia biasa, iya, bukan nabi, salah lagi cara pendalilannya. Jadi tambah jauh. Iya, tambah jauh. Jadi ini menunjukkan apa? Allah di mana? Di atas. Ini menunjukkan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, qala Nabi SAW li Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sembahan? Ini hadis yang kedua, hadis sahih ya. Hadis sahih. Sebagaimana antum lihat diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Malik. "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sembahan yang kau sembah? Ditanya. Dikatakan sab'ah, 7. Sittatan fil ard, wahidan fis sama. Iya. 7 di bumi, 6 di bumi, 1 di langit. Di atas langit. Qala mal li raqbatik wa rahbatik. Siapa yang kau harapkan dan siapa yang kau takuti? Iya. Qala alladhi fis sama, dikatakan yang berada di langit. Qala fatruki sitta wa'bud alladhi fis sama. Tinggalkan yang 6 itu dan sembahlah yang berada di langit semata. Dan saya akan mengajarkanmu 2 doa. Maka berislamlah. Iya. Sahabat ini kemudian Nabi SAW mengajarkan doa, yaitu Allahumma alhimni rusydi. Iya. Berikanlah saya petunjuk, keistiqomahan di atas petunjuk. Waqini syarra nafsi, dan lindungi saya dari kejelekan diri saya. Dari kejelekan diri saya. Ini hadis juga, ini banyak jalannya, tapi tidak ada yang sahih. Dikumpulkan tidak sahih, bersendirian juga apa? Tidak sahih. Kembali lagi saya katakan, tidak sahihnya di sini jangan menganggap bahwasanya kita tidak ambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ulu. Karena banyak hadis lain yang menunjukkan, ayat lain menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-ulu. Memiliki apa? Sifat al-ulu. Kemudian di hadis lain, wa fi manukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fi kutubil muqaddimah annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahum fis sama. Jadi dari apa yang dinukil dari tanda-tanda kenabian dan para sahabat Rasulullah SAW, datangnya Nabi dan sahabatnya di kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, bahwasanya mereka ini, sahabat Nabi dan para sahabatnya itu sujud di bumi, dan mereka menyangka bahwasanya sembahan mereka di langit. Ini hadisnya dhaif juga. Disebutkan Ibnu Utsaimin dari dua sisi. Pertama, al-ulu itu bukan dari tanda kenabian khusus untuk Nabi SAW. Sangkaan bahwasanya Allah di atas itu bukan khususan untuk umat ini. Sampai umat terdahulu, memiliki keyakinan bahwasanya Allah di atas. Menetapkan sifat bahwasanya Allah di atas. Yang kedua, dari sisi za'am itu tidak datang kecuali bentuk keraguan saja, bukan keyakinan, tidak ada jazm. Oleh karena itu hadisnya memang dhaif dari sisi riwayat dan dirayah. Riwayatnya jelas, lafadznya juga jelas dengan dua alasan itu. Jadi hadis-hadis dhaif semua ya. Tapi hadis sahih, sebagaimana saya katakan tadi, banyak. Hadis sahih bahkan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Isyarat-isyarat menunjukkan Allah di atas banyak. Turunnya hujan, naiknya amalan, diutusnya malaikat, turunnya Al-Quran. Ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian warawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma baina sama'in ila sama'in masirata kadza wa kadza. Ini penunjukan jarak antara langit pertama dengan langit kedua. Itu disebutkan sampai berapa? 70.000 tahun perjalanan, berapakah? Syahidnya wa fawqa dzalikal arsy, dan di atas dari langit itu panjang jarak 7 itu, di atasnya ada arsy. Di atasnya ada arsy. Sudah kemarin jelaskan tentang arsy ya? Arsy itu apa?
Iya. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah yang diinginkan di sini adalah makhluk yang paling besar yang dimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di mana? Di atasnya. Iya, di atasnya. Apakah arsy itu ada yang menafsirkan apa? Kursi. Iya kan? Ada yang menafsirkan kursi dan itu penafsiran yang tidak benar. Iya, yang benarnya bahwasanya arsy itu bukan kursi. Iya, arsy itu bukan kursi. Tapi kursi itu adalah maudi' qadamaihi, itu sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah taala. Ada menandakan arsy itu ilmullah, arsy itu enggak. Iya, itu dia. Arsy itu bukan dari kursi Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi kursi itu maudi' qadamaihi. Iya. Karena sebagian dari al-bid'ah itu mengingkari dari kursi yang menandakan bahwasanya itu adalah tempat dari kaki Allah Subhanahu wa taala, dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fawqa dzalika arsy. Syahidnya wallahu subhanahu fawqa dzalik. Jadi lafaz fawq. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas dari arsy itu, tinggi di atas arsy itu. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Kemudian kata beliau, kalau ini disebutkan hadis al-awal, ini diperselisihkan. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah dia kuatkan hadis ini tentang penyebutan jarak antara langit dan bumi atau langit yang 7 ini. Tapi kebanyakan ulama mendaifkan. Ibnu Qayyim punya buku menjelaskan tentang takhrij hadis ini, menunjukkan hadis ini sahih, sebut hadis al-awal. Taib. Kemudian kata beliau, fahada wa ma asbahu mimma ajma' salaf. Dan ini dan apa yang semisal dengannya dari apa-apa yang para salaf itu bersepakat di atasnya rahimahullah terhadap penukilan dan penerimaan dari hadis-hadis ini. Iya, semuanya hadis-hadis sifat. Iya. Walam yata'arradu li raddihi wala ta'wilihi, dan mereka tidak berdalam-dalam untuk menolak, mengingkari dari nama ini atau sifat ini. Dengan ukuran apa? Akal mereka. Wala ta'wili, tidak pula dengan mentawilnya. Jadi menolak artinya ta'til, ya kan? Kemudian tidak pula mentawilnya, itu apa? Tahrif. Wala tashbih, wala tamsil, tidak juga mempermisalkannya. Iya. Tidak pula apa? Ditambah lagi tidak juga dengan mentakifnya. Tidak pula dengan mentakifnya. Kemudian ijma' juga dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, Imam Ajurri was-Sabuni dan selainnya dari imam akan tetapnya apa sifat al-ulu ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal jelas ya. Akalnya antum pasti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu di bawah. Iya. Allah Maha besar. Iya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dilingkup dengan makhluk. Iya. Kalau dikatakan di bawahnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebesarannya. Bagaimana? Bisa? Kira-kira tidak. Kenapa? Karena Allah SWT tidak pernah menyebutkan dia di bawah. Yang di mana itu di atas saja. Bagaimana caranya? Iya. Jangan ambil cari-cari syubhat saja. Iya. Tidak mungkin ya. Iya. Kesempurnaan Allah, kebesaran Allah itu menunjukkan Allah di mana? Di atas. Iya. Siapa yang di atas itulah yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Tinggi di atas makhluknya. Tinggi di atas makhluknya. Kemudian kata beliau, sekarang masuk di ucapan sebelum masuk di kalamullah. Su'ila Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala faqila ya Abu Abdullah Ar-Rahman ala arsy istawa kaifa istawa
Faqala istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu an bid'ah summa amara bir rajul fa akhraja. Iya, ini datang laki-laki kepada Imam Malik rahimahullah bertanya tentang 6 sifat. Dan disebutkan Imam Malik berkeringat dengan pertanyaan ini. Iya, keluar keringatnya, berbiji, besar. Dia diam, kemudian setelah itu baru dia menjawab dari pertanyaan ini. Jadi ini asar, iya, tetap ya, sahih dari Imam Malik, kemudian dari gurunya juga, Rabi'ah. Kemudian datang juga dari sahabat Ummu Salamah, marfu'an dan mauqufan, tapi keduanya ini tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih. Yang datang itu yang sahih hanya dari Malik bin Anas dan Rabi'ah, guru Imam Malik rahimahullahu taala. Kata beliau, su'ila Imam Malik bin Anas. Iya, ditanya Imam Malik bin Anas. Iya, bin Malik. Ini ada yang mengatakan Malik ini nanya Anas bin Malik. Ya, jauh ya. Faqila ya Abu Abdullah, dikatakan wahai Abu Abdullah, itu Malik bin Anas, pemilik Al-Muwatta. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia bawakan apa? Ayat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia Ar-Rahman itu Allah di atas arsy-Nya, dia beristiwa. Ditanya, kaifa istawa? Iya. Ditanya kaifiyatnya. Iya. Mencakup apa? Mungkin mencakup makna, mencakup kaifiyat ya. Bagaimana itu istiwa? Ya, apanya, bagaimana maknanya? Maka dijawab. Jawabannya Masya Allah. Ini menjadi kaidah untuk semua sifat. Kaidah untuk semua sifat. Bukan terkhusus sifat istiwa saja. Semua sifat. Faqala istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Maklum. Jelas. Iya. Jelas. Apa mananya? Al-ulu wal irtifa'. Ya kan? Jelas mananya? Istiwa. Wal kaif ghairu ma'qul. Tapi kaifiyatnya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Tapi mengimani dari kaifiyat Allah Subhanahu wa taala akan istiwanya ini ada. Dan wajib kita mengimani semua sifat Allah. Ada hakikatnya, ada kaifiyatnya. Semua fi'liyah Allah. Iya, zatiyah Allah juga. Ada kaifiyatnya dari tangan, nuzul, ghadab, semuanya. Tapi kita tidak mengetahui. Yang kita diperintahnya mengimani saja. Wasu'alu anhu bid'ah. Soal darinya itu bid'ah. Soal apa? Soal kaifiyah. Itu bid'ah. Bukan soal ainullah. Ini dia bawa. Bertanya tentang sifat Allah itu bid'ah. Apakah Allah memiliki tangan? Allah itu bid'ah. Dari mana? Nabi bertanya, ainullah? Bagaimana caranya? Allah katakan yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, Allah turun. Kenapa bertanya malah bid'ah? Yang bid'ah itu apa? Bertanya tentang kaifiyatnya. Bertanya tentang kaifiyatnya karena dikatakan tadi ilmu kita tidak mampu untuk melingkup. Kemudian yang kedua, permasalahan tentang bagaimana seorang menggambarkan sesuatu itu ada 3 hal. Pertama, ada khobar yang datang. Menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau ada, bisa kita ungkapkan atau tidak? Bisa. Kalau antum kabarkan sama saya, rumah saya begini. Saya bisa kabarkan sama orang, rumahnya sebulan begini. Atau pernah melihat semisalnya, diperlihatkan. Rumahnya ini seperti ini. Saya tidak pernah lihat asalnya ini rumah, tapi saya digambarkan seperti ini. Bisa kita bicara atau tidak? Bisa, karena ada yang pernah kita lihat. Sekarang kaifiyat Allah. Ada kabarnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Tidak ada. Tidak pernah kita dikabarkan. Bahwasanya apa?
Kaifiat Allah, sifat Allah seperti ini. Pernah kita digambarkan juga bahwasanya sifat Allah seperti ini? Tidak. Jadi apa? Bagaimana kita bisa berbicara tentang hal-hal yang tidak sama sekali kita tidak tergambarkan dari diri kita? Kalau nama Allah, sifat Allah ada atau tidak? Ada, kita digambarkan Allah turun. Kita diberitahukan Allah turun, Allah marah dan selainnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Tsumma amara birrajul fa akhraja." Kemudian perintahkan laki-laki untuk mengeluarkan orang tersebut karena membuat yang lain ini terkena apa? Syubhat dari ucapan pertanyaan dari lelaki tersebut. Taib. Insyaallah besok kita akan masuk di pembahasan tentang kalam. Semoga kita bisa ambil kalam dan dua hal ini, kalamullah dan Al-Quran kalamullah. Setelah itu baru masuk ru'yah. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.